Chandra. Halo Kak Sandi, boleh dijelaskan Kak apa sih yang dimaksud dengan kata serapan itu? Nah, jadi gini penjelasannya. Halo Sobat Bahasa, apakah Sobat Bahasa mengetahui tentang kata serapan? Nah, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bisa dari bahasa daerah atau juga dari bahasa negara lain, yang ejaan, penulisan, serta pengucapannya telah disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Perbendaharaan bahasa Indonesia itu diperkaya oleh kata serapan dari berbagai bahasa asing, misalnya dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, atau juga bahasa Arab. Nah, Devianti menyatakan dalam artikelnya yang berjudul One Word in Indonesian pada tahun 2016 bahwa kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara, yaitu cara adopsi, cara adaptasi, cara penerjemahan, dan juga cara penciptaan. Yang pertama adalah cara adopsi. Cara ini terjadi apabila pengguna bahasa mengambil bentuk dan juga makna kata asing secara keseluruhan. Kata supermarket, mall, plaza, dan juga hotdog adalah salah satu contoh kata yang diserap menggunakan cara adopsi. Yang kedua adalah cara adaptasi. Cara ini terjadi apabila pengguna bahasa hanya mengambil makna dari kata asing yang diserap, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata seperti akseptabilitas, maksimal, dan kado merupakan contoh kata serapan dengan cara adaptasi. Kata-kata tersebut mengalami perubahan ejaan dari bahasa asalnya, seperti acceptability dari bahasa Inggris, maksimal dari bahasa Belanda, serta kado dari bahasa Prancis. Yang ketiga adalah cara penerjemahan. Cara ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep dari kata asing yang diserap, kemudian mencari padanannya dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata seperti tumpang tindih, percepatan, proyek rintisan, dan uji coba adalah kata-kata yang lahir karena proses penerjemahan dari bahasa Inggris, yaitu overlap, acceleration, pilot project, dan tryout. Yang keempat adalah cara penciptaan. Cara ini terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dari kata yang diserap, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang sekilas mirip dengan cara penerjemahan. Namun, cara penciptaan tidak menuntut fisik harus mirip seperti cara penerjemahan. Kata yang dalam bahasa aslinya ditulis 2 atau 3 kata dalam bahasa Indonesia boleh hanya 1 kata atau sebaliknya. Misalnya, efektif yang berarti berhasil guna, shuttle yang berarti ulak-alik, spare part yang berarti suku cadang. Bentuk-bentuk serapan dari bahasa asing yang lain adalah dari bahasa Belanda, bahasa Sanskerta, bahasa Latin, dan juga bahasa Arab. Nah, jadi gitu ya, udah paham dong tentang kata serapan? Ingat, jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam,